Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang kebakaran akibat korsleting listrik. Perkenalkan, nama saya Ruel Fadel Saputra dari S1 Teknik Elektro offering B. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang empatis. Apa itu empatis? Empatis yaitu tahap pemahaman konsep dan sasaran yang dituju melalui sudut pandang subjek yang mengalami permasalahan. Nah, di sini empati sendiri ada HIR. Kelurahan Kerendang, Tambora, Jakarta Barat, Senin 23 tanggal 23 bulan 7 2018. Percikan api pertama kali didengar oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum bernama Indra yang bekerja di sekitar bangunan sumber kebakaran. Menurut kesaksian dari Bapak Indra, pada awalnya Bapak Indra mendengar ada ledakan percikan api di lantai 2 kontrakan Ibu Tuti. Api tersebut langsung membakar rumah kontrakan dan menjalar ke 14 rumah lainnya. Warga sekitar langsung saling membantu untuk memadamkan api dan menelpon petugas pemadam kebakaran. Pada kebakaran yang terjadi di kawasan Jakarta Pusat, Ari Wibowo merupakan saksi dari kejadian tersebut. Ketahuannya kebakaran itu sekitar pukul 08 waktu Indonesia Barat. Dengar letusan di pojok situ dan ada asap keluar yang besar. Jelang 5-10 menit ada suara ledakan dari dalam. Habis itu belakang asapnya sudah tinggi, ucap Ari Wibowo. Jalan Kali Barat 1, Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Minggu tanggal 20 bulan 9 tahun 2020. Kristanto mendengar bunyi ledakan berkali-kali di pemukiman. Saat kebakaran terdengar bunyi ledakan 5 kali. Kebakaran disinyalir akibat korsleting listrik dan api menjalar ke bagian dapur sehingga terjadi ledakan. Yang kedua ada think and feel. Dari temuan petugas PLN saat melakukan pemeriksaan jaringan listrik pemukiman warga, ditemukan banyak masyarakat yang memodifikasi instalasi listrik seperti meteran listrik dengan cara meloskan daya listrik melalui meteran. Lalu ada C. Petugas pemadam kebakaran Provinsi DKI Jakarta sering menemukan pemasangan sambungan yang tidak sesuai standar di lokasi kebakaran. Lalu ada say and do. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta mengatakan rata-rata 70% kebakaran di Jakarta disebabkan korsleting listrik. Ketika kebakaran terjadi, warga sekitar langsung saling membantu untuk memadamkan api dan menelpon petugas pemadam kebakaran. Jika terjadi kebakaran akibat kerusakan MCB, segera matikan listrik dari kWh meter. Kemudian jika muncul api, tidak disarankan untuk menyiram sumber api dengan air ketika masih terdapat aliran listrik. Lalu ada pain. Terjadinya kebakaran di Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan kerugian berupa materi atau ekonomi. Selain itu, korban yang terdampak kebakaran dan kehilangan tempat tinggalnya harus mengungsi ke lokasi pengungsian yang telah disediakan pemerintah. Kedua, kerugian materi akibat kebakaran yang terbesar adalah di Jakarta Barat dengan jumlah sekitar 61 miliar. Yang terakhir ada gain. Manfaat yang didapat dalam kejadian kebakaran akibat korsleting listrik menurut BPBD Provinsi Jakarta adalah warga diharapkan 1. Menggunakan penyedia jasa instalasi listrik yang memiliki sertifikat SLO, sertifikat listrik operasi atau setidaknya terdaftar sebagai anggota AKLI, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia. Yang kedua, semakin sadar untuk tidak menumpuk colokan listrik pada suatu tempat karena dapat mengakumulasi panas yang akan mengakibatkan korsleting listrik dan lain-lain. Baik, saya Muhammad Falah Nur Fadlur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan dari Saudara Rui. Baik, masuk ke tahap define. Apa itu define? Define adalah tahap penetapan masalah-masalah yang dihadapi dan identifikasi kebutuhan pada subjek yang terdampak. Jadi di define ini ada fishbone diagram. Apa itu fishbone diagram? Fishbone diagram adalah
Diagram yang menunjukkan penyebab dari sebuah event yang spesifik. Jadi dalam kasus ini, fishbone diagram meliputi penyebab-penyebab dari konsleting listrik. Yang pertama, pada perkabelan, terus yang kedua, kebocoran arus, ketiga, instalasi listrik, lalu pemakaian, dan yang kelima, lingkungan. Saya akan menjelaskan kenapa perkabelan masuk dalam penyebab konsleting listrik. Jadi terdapat beberapa faktor. Yang pertama, kabel rusak. Terus yang kedua, pemasangan tidak sesuai. Terus yang ketiga, kabel tidak sesuai standar. Jadi yang pertama, kabel rusak. Kabel rusak, pemakaian kabel yang tidak layak pakai atau rusak dapat menimbulkan percikan api sehingga terjadilah kebakaran. Kabel rusak, terutama di bagian isolator kabel, sangat berbahaya jika tetap digunakan karena kabel saat digunakan akan bersuhu sangat tinggi, sehingga kabel yang rusak bagian isolatornya akan menyebabkan konsleting dan dapat membakar benda-benda di sekitarnya. Kabel yang rusak juga meningkatkan risiko konsleting listrik karena kutub positif dan negatif kabel rentan terhubung sehingga menyebabkan konsleting listrik. Lalu yang kedua, pemasangan tidak sesuai. Kabel yang tidak dipasang sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan dapat mengakibatkan konsleting. Pemasangan kabel yang tidak sesuai prosedur akan menyebabkan kabel menjadi tidak tertata sehingga konsleting kerap terjadi. Lalu yang ketiga, kabel tidak sesuai standar. Penggunaan kabel yang tidak sesuai dengan standar SNI merupakan salah satu penyebab meningkatnya kasus kebakaran akibat konsleting listrik. Kabel yang tidak memenuhi standar SNI tidak memiliki ketahanan bahan yang baik, sehingga rentan terhadap kerusakan saat pemakaian. Kabel instalasi listrik yang tidak berstandar SNI memiliki konstruksi isolasi yang berbeda dengan kabel yang berstandar SNI. Kabel yang tidak standar memiliki kelemahan dalam isolator, sehingga dapat menyebabkan kebocoran arus listrik. Lalu yang kedua, kebocoran arus. Terdapat beberapa faktornya, diantaranya isolator rusak, terus alat yang digunakan tidak tepat guna. Saya akan menjelaskan yang pertama, isolator rusak. Peralatan kelistrikan dan komponen yang rusak atau buruk dapat menyebabkan konsleting listrik. Komponen yang rusak akan mengakibatkan terjadinya gagal isolasi. Kegagalan isolasi pada komponen listrik dapat menyebabkan kebocoran arus listrik. Lalu yang kedua, alat yang digunakan tidak tepat guna. Penggunaan alat secara tidak benar dapat meningkatkan risiko terjadinya konsleting listrik. Kesalahan dalam pemasangan menyebabkan kutub positif dan negatif dari komponen listrik terhubung dan membahayakan peralatan lainnya. Lalu yang ketiga, instalasi listrik. Yang pertama, perawatan kurang, dan yang kedua, dekat dengan substansi mudah terbakar. Yang pertama, kurangnya perawatan instalasi listrik. Mengecek instalasi listrik penting dilakukan minimal 5 tahun sekali ke instalatir terakreditasi. Hal ini dikarenakan apabila terdapat instalasi yang rusak karena panas atau rusak digigit tikus, dapat segera diganti dengan instalasi baru yang berstandar SNI. Lalu yang kedua, dekat dengan substansi mudah terbakar. Penempatan instalasi listrik yang dekat dengan bahan yang mudah terbakar dapat menyebabkan kebakaran. Benda dengan bahan yang mudah terbakar tersebut meliputi plastik, kayu, dan kain. Lalu yang keempat, pemakaian. Faktornya, yang pertama, penggunaan kabel melewati batas antar. Terus yang kedua, penggunaan beban listrik berlebih. Lalu yang ketiga, lama pemakaian. Untuk yang pertama, penggunaan kabel melewati batas antar. Penggunaan kabel listrik yang melewati kemampuan hantar atau batas antar yang dimiliki dapat menyebabkan konsleting listrik. Kemampuan hantar sebuah kabel listrik ditentukan oleh KHA atau kemampuan hantar arus yang dimilikinya. Sebab parameter hantaran listrik ditentukan dalam satuan ampere. Lalu yang kedua, penggunaan beban listrik berlebih.
Penggunaan beban listrik yang semakin besar juga akan semakin meningkat risiko konsleting yang akan mungkin terjadi. Semakin besar beban listrik, maka akan semakin besar pula percikan api yang dikeluarkannya. Misalnya, bahan berlebih pada steker atau stop kontak. Percikan api kecil yang terus-menerus lama-lama akan menghanguskan bagian dari steker atau stop kontak yang biasanya terbuat dari plastik atau karet. Pada bagian yang hangus ini, yang semakin mudah terbakar, tidak hanya steker dan stop kontak yang kemudian rawan terbakar, kabel di dalam stop kontak pun bias menjadi sangat panas dan bisa pula terbakar. Lalu yang ketiga, lama pemakaian. Tidak mencabut steker pada saat peralatan listrik tidak sedang digunakan dapat menyebabkan pemborosan daya dan panas berlebih. Karena jika terlalu lama dapat menyebabkan kabel maupun stop kontak menjadi panas. Untuk peralatan listrik yang mempunyai beban daya yang tinggi harus lebih diperhatikan dalam lama penggunaannya, karena jika terlalu lama digunakan akan semakin meningkatkan risiko konsleting listrik dan stop kontak menjadi panas jika tidak menggunakan kabel yang sesuai SNI, dan semakin meningkatkan kemungkinan konsleting. Lalu yang kelima, lingkungan. Terdapat beberapa faktor, diantaranya kondisi iklim, kondisi biotik, dan bahan kimia. Untuk kondisi iklim, konsleting listrik juga dapat disebabkan oleh kondisi iklim. Pada musim hujan, potensi akibat terjadinya konsleting listrik semakin tinggi. Saat musim hujan, jaringan listrik menjadi lembab dan sensitif, sehingga konsleting listrik lebih rentan terjadi pada saat musim kemarau. Suhu pada komponen dan jaringan listrik menjadi lebih cepat meningkat dikarenakan cuaca. Lalu yang kedua, kondisi biotik. Adanya hewan dan tumbuhan yang bersarang pada jaringan instalasi listrik mengakibatkan peralatan pada jaringan instalasi listrik menjadi lebih mudah rusak. Seperti contohnya, jamur dan rayap yang terdapat pada panel box listrik akan menyebabkan kabel-kabel di dalamnya terjadi terkelupas dan rusak, sehingga konsleting listrik lebih rentan terjadi. Lalu yang ketiga, bahan kimia. Bahan-bahan kimia menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya konsleting listrik. Dalam proses instalasi listrik, perlu diperhitungkan faktor kondisi bahan kimia di area tersebut. Bahan kimia seperti sulfur dioksida, hidrogen sulfid, nitrogen oksida, amonia, dan hidrokarbon organik merupakan bahan kimia yang mudah terbakar. Oleh karena itu, bahan-bahan kimia tersebut perlu dihindarkan dari panel jaringan listrik, sehingga dapat meminimalkan risiko kebakaran. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan define. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Raihan Fitriandi. Saya, Muhammad Raihan Fitriandi, akan melanjutkan. Tahap selanjutnya ialah tahap IDA. Tahap IDA adalah tahap pengumpulan ide atau gagasan guna melakukan pendekatan terhadap pemecahan masalah yang terdapat pada tahap sebelumnya. Pada tahap define, telah dijelaskan secara rinci faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut dapat terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu ide atau gagasan yang memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Kami telah menghimpun 3 buah ide solusi atas permasalahan mengenai korsleting listrik. Solusi pertama adalah sensor pendeteksi kebocoran arus listrik, yang kedua sensor pendeteksi kerusakan kabel, dan yang ketiga lapisan pelindung kabel anti hama. Dan berikut merupakan penjelasan dari tiap masing-masing ide solusi. Yang pertama adalah sensor pendeteksi kebocoran arus listrik. Sensor pendeteksi kebocoran arus listrik adalah sensor yang dapat mendeteksi adanya kebocoran arus listrik pada suatu komponen listrik atau suatu panel listrik. Pada sensor kebocoran arus listrik digunakan suatu sensor thermal atau sensor suhu yang akan mendeteksi adanya perubahan suhu pada komponen listrik yang dideteksi. Kebocoran arus listrik merupakan salah satu penyebab dari korsleting listrik.
Kebocoran arus listrik tersebut akan menyebabkan temperatur dari komponen listrik akan menjadi sangat tinggi atau sangat panas, sehingga dapat membakar komponen-komponen lain yang tidak memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi. Sensor tersebut akan bekerja ketika terdapat kenaikan suhu secara signifikan dari suatu komponen sehingga dapat menyalakan output berupa buzzer atau alarm. Berikut merupakan pengembangan dari ide solusi sensor pendeteksi kebocoran arus listrik. Yang pertama, ada penyebab kebocoran arus listrik, yaitu penyebab pertamanya adalah adanya rongga udara. Dalam kabel listrik, terdapat rongga yang berisi gas-gas atau udara yang terbentuk pada saat pembuatan atau pada saat pemakaian. Rongga tersebut memiliki kekuatan dielektrik yang lebih kecil dibandingkan dengan bahan isolasi yang padat, sehingga rongga tersebut merupakan suatu titik lemah dari suatu isolasi dari kabel. Oleh karena itu, dapat terjadi kebocoran arus listrik. Penyebab yang kedua adalah kegagalan isolasi. Kegagalan isolasi adalah keadaan di mana kabel tidak dapat mengantisipasi keadaan di luar batas kemampuan isolasi dari kabel tersebut. Kegagalan isolasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti jenis bahan elektroda, konfigurasi medan listrik, tekanan, besar tegangan, dan umur bahan, serta suhu. Kemudian, penyebab yang ketiga adalah kegagalan termal. Kegagalan termal disebabkan oleh ketidakseimbangan antara satu titik dengan titik yang lainnya, yang disebabkan oleh kecepatan pembangkitan panas di suatu titik yang melebihi laju kecepatan pembuangan panas keluar. Kestabilan dicapai apabila panas yang dihasilkan sama dengan panas yang disalurkan keluar melalui elektroda di sekelilingnya. Kegagalan termal ini mengakibatkan umur dari bahan akan berkurang dan semakin besar penurunan umur isolasi. Semakin banyak arus yang bocor dalam sebuah kabel, maka semakin tinggi pula suhu pada komponen tersebut. Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka digunakanlah sensor pendeteksi kebocoran arus. Dan berikut merupakan diagram blok dari implementasi sensor pendeteksi kebocoran arus listrik. Yang pertama, ada sensor suhu. Kemudian, ada amplifier atau penguat sinyal. Yang ketiga, ada microcontroller Atmega 8535, dan kemudian akan ada output yang berupa buzzer atau alarm. Untuk tahap pelaksanaannya, yang pertama, ada persiapan alat dan bahan, kemudian ada pengukuran kondisi suhu awal sebagai kontrol pada sambungan listrik, yang ketiga, penentuan lokasi instalasi sistem sensor, yang keempat, pembuatan rangkaian sistem sensor, yang kelima, pemrograman atau coding pada microcontroller Atmega 8535, yang keenam, pemasangan sistem sensor pada lokasi yang telah ditentukan, yang ketujuh, pengujian dan pengecekan, dan yang kedelapan adalah implementasi alat. Untuk rincian biayanya, sistem sensor pendeteksi kebocoran arus listrik membutuhkan 8 buah komponen. Yang pertama adalah sensor NTC atau sensor suhu. Yang kedua adalah microcontroller berupa Atmega 8535. Yang ketiga ada op-amp atau operational amplifier. Yang keempat ada resistor. Yang kelima ada potentiometer. Yang keenam ada buzzer atau alarm. Yang ketujuh ada kabel jumper. Dan yang kedelapan ada power supply dengan total rincian biaya Rp116.000. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem sensor pendeteksi kebocoran arus, untuk kelebihannya, yang pertama, sistem dari sensor saling terintegrasi. Yang kedua, dapat mencegah terjadinya kebocoran arus. Kemudian yang ketiga, penggunaannya fleksibel. Yang keempat, minim perawatan. Untuk kekurangannya sendiri, yaitu yang pertama, biayanya cukup mahal, dan yang kedua, pemasangannya sedikit rumit. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Daya Rahmasantika. Saya, Daya Ramasantika, akan melanjutkan presentasi ide solusi yang kedua, yaitu ada sensor pendeteksi kerusakan kabel. Penyebab korsleting listrik juga diakibatkan karena kabel yang mungkin sudah waktunya harus diganti. Sensor pendeteksi ini berupa sensor pendeteksi kabel yang sudah berusia atau sudah waktunya diganti. Sensor tersebut kita pasang di setiap komponen listrik seperti saklar, kotak kontak, dan lain-lain. Sensor ini kita pasang di setiap sudut atau pada komponen listrik ketika ada suatu masalah pada kabel.
Sistem kerja sensor ini akan berbunyi seperti alarm. Dan ketika terjadi masalah pada kotak kontak A misalnya, maka kita hanya perlu memperbaiki pada kotak kontak A saja, tidak perlu harus mengecek semua instalasi Luma. Pendeteksinya berupa sensor proximity. Pengembangan solusi penyebab kerusakan kabel. Yang pertama ada kabel yang sudah usang karena pemakaian. Yang kedua, kabel tidak sesuai dengan standar. Yang ketiga, pemasangan tidak sesuai. Berikut adalah blok diagram sistem sensor pendeteksi kerusakan kabel. Sensor proximity. Kemudian ada operational amplifier. Yang ketiga ada IC CD4093. Kemudian ada buzzer atau alarm. Tahap pelaksanaannya, yang pertama ada persiapan alat dan bahan. Yang kedua, penentuan lokasi instalasi sistem sensor tersebut. Pembuatan rangkaian sistem sensor tersebut. Pemasangan sistem sensor pada lokasi yang ditentukan. Pengujian dan pengecekan. Yang terakhir ada implementasi alat tersebut. Berikut adalah rincian biaya untuk sensor pendeteksi kerusakan kabel dengan total yaitu Rp98.000. Dan ada pula kelebihan dan kekurangan pada sensor pendeteksi kerusakan kabel ini. Ya, kelebihannya yang pertama yaitu ada sistem dari sensor saling terintegrasi atau berkaitan. Yang kedua, mempermudah deteksi kerusakan kabel, meningkatnya efisiensi dalam perawatan. Kekurangannya yaitu ada biayanya yang cukup mahal, range deteksi sistem sensor hanya dalam jarak dekat. Ide solusi yang ketiga yaitu lapisan pelindung kabel anti hama. Salah satu dari kerusakan atau terkelupasnya isolasi pada kabel listrik yang menyebabkan korsleting listrik. Agar tidak terjadi demikian, maka kami mengutarakan ide atau solusi di mana agar tidak terjadi gangguan pada kabel yang diakibatkan oleh suatu hama, yaitu dengan memasang pelindung kabel yang berupa pipa konduit atau pipa PVC. Pipa konduit jenis PVC memiliki fungsi sebagai pelindung instalasi kabel di bangunan gedung agar aman dan tidak mudah terjadi gangguan luar seperti menjadi sasaran gigitan tikus dan apabila ada isolasi yang terkelupas tidak tersentuh langsung oleh orang. Pengembangan solusi penyebab kerusakan kabel. Adanya hewan dan tumbuhan di sekitar komponen listrik yang berpotensi merusak kabel seperti gigitan tikus dan makanan rayap. Kemudian ada blok diagram sistemnya yaitu ada kabel listrik dan pipa konduit atau PVC. Tahap pelaksanaannya yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan, penentuan lokasi instalasi pipa konduit, dan pemasangan alat. Berikut rincian biayanya yaitu dengan total Rp59.000. Kemudian ada pula kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dapat melindungi kabel dari hama tumbuhan dan hewan. Yang kedua, kabel lebih tahan lama, anti karat dan mudah pemasangannya, dan murah biayanya. Kekurangannya tidak dapat mengatasi masalah korsleting yang terjadi akibat kegagalan thermalnya. Kemudian pemasangan membutuhkan waktu yang lama tergantung panjang kabel. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh Saudari Floreza. Perkenalkan, nama saya Floreza Renggar Arum. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai analyze dan select. Pada tahapan analyze dan select ini akan dibuat satu tabel yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses menganalisa dan memilih salah satu dari ketiga solusi yang telah ada. Yang pertama adalah aspek pelaksanaan, yang kedua adalah aspek biaya, yang ketiga adalah aspek efektivitas dan efisiensi, yang keempat adalah aspek terhadap dampak permasalahan.
Lalu untuk bobotnya, pada aspek pelaksanaan akan diberikan bobot 7, pada aspek biaya akan diberikan bobot 9, pada aspek efektivitas dan efisiensi akan diberikan bobot 9, dan pada aspek dampak terhadap permasalahan akan diberikan bobot 10. Lalu yang pertama adalah sensor pendeteksi kebocoran arus listrik. Pada aspek pelaksanaan diberikan skor 6, pada aspek biaya diberikan skor 6, pada aspek efektivitas dan efisiensi diberikan skor 9, pada dampak terhadap permasalahan juga diberikan skor 9, sehingga jika ditotal skor totalnya adalah sebesar 267. Lalu yang kedua adalah sensor pendeteksi kerusakan kabel, yang pada aspek pelaksanaan diberikan skor 6, pada aspek biaya diberikan skor 8, pada aspek efektivitas dan efisiensi diberikan skor 7, dan pada dampak terhadap permasalahan diberikan skor 8, sehingga diperoleh skor total sebesar 257. Lalu yang ketiga adalah lapisan pelindung kabel anti hama. Pada aspek pelaksanaan diberikan skor 8, pada aspek biaya diberikan skor 10, pada efektivitas dan efisiensi diberikan skor 5, pada dampak terhadap permasalahan diberikan skor 5, sehingga diperoleh skor total sebesar 241. Dari ketiga solusi tersebut diperoleh skor tertinggi pada sensor pendeteksi kebocoran arus listrik. Lalu saya akan menjelaskan mengapa pada sensor pendeteksi kebocoran arus listrik ini pada aspek pelaksanaan diberikan skor 6, dikarenakan ada banyak tahapan atau proses-proses yang harus dilakukan untuk membuat sensor ini. Lalu pada aspek biaya mengapa juga diberikan skor 6 dari 10? Dikarenakan pada aspek biaya ini dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk membuat satu sensor, yaitu sebesar 116.000 untuk satu sensor. Lalu pada aspek efektivitas dan efisiensi ini diberikan skor 9 dari 10, dikarenakan sensor ini memiliki kelebihan yaitu responnya yang cepat. Jika terjadi kenaikan suhu, maka nilai resistensi akan menurun sehingga tegangan yang ada pada sensor tersebut akan semakin tinggi, yang akan mengakibatkan buzzer alarm menyala dan merupakan indikasi dari adanya kebocoran arus listrik. Lalu dampak terhadap permasalahan ini diberikan skor 9 dari 10 dikarenakan pada sensor ini sudah mampu mengatasi permasalahan yang ada, dikarenakan kebakaran ini paling banyak disebabkan oleh adanya kebocoran arus listrik. Jadi dengan adanya sensor ini sudah mampu mengatasi permasalahan yang ada. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.